Kok bisa udah unggul jumlah pemain, udah dikasih penalti, tapi masih ada kesulitan. Dan bahkan pada pertandingan ini timnas Indonesia U20 kalah di kandang sendiri, tau nggak? Gila. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya tunggu 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, pertandingan antara Indonesia versus Yordania. Indonesia harus mengakui keunggulan Yordania dengan skor tipis 1-0. Indonesia harus kalah. Tapi bukan soal skor tipisnya. Indonesia sudah dikasih penalti, udah menang jumlah pemain, lah masih kesulitan, bahkan kalah. Bayangkan saja di menit awal pertandingan, babak pertama, menit ketiga, Indonesia harus kebobolan, tau nggak? Dan pada menit ke-19 sebenarnya timnas Indonesia udah diuntungkan karena pemain Yordania udah mendapatkan kartu merah. Dan parahnya lagi di menit ke-23 Indonesia sudah dikasih penalti loh. Welber dia nggak bisa mengeksekusi penalti tersebut. Dan di babak kedua Indonesia makin tersiok-siok padahal udah menang jumlah pemain, tau nggak? Aduh, gimana guys menurut kalian? Apakah kalian juga kesel? Tapi salut sih buat perjuangan timnas Indonesia. Tapi kalau permainannya tetap kayak gini, jangan berekspektasi tinggi. Tapi semoga ada peningkatan buat timnas Indonesia jelang Piala Asia. Gimana menurut kalian? Ya, Indonesia kalah 1-0 main di Delta Sidoarjo, dan saya pikir tidak masalah. Ini bukan soal hasilnya karena ini kan hanya uji coba untuk Piala Asia U20 nantinya under 20. Jadi saya pikir tidak masalah lah mau kalah mau menang. Intinya sekarang adalah bagaimana mereka punya permainan harus lebih bagus, harus lebih baik supaya nanti di Piala Asia U20 yang Indonesia bisa bicara banyak. Karena kalau kita lihat Yordania salah satu peserta juga di U20 karena mereka lolos kualifikasi juga. Nah, dengan mereka bermain tadi saya pikir ya permainan tidak terlalu bagus kita. Walaupun dari awal sampai akhir saya pikir ya kita menguasai pertandingan, tapi kita agak kesulitan untuk membongkar pertahanan dari Yordania yang cukup kuat ya. Dan Yordania berhasil mencetak 1 gol di menit-menit awal, di menit ketiga. Dan sebenarnya timnas itu punya peluang emas juga lewat titik putih. Nah, sayangnya Welber Jardim tidak bisa cetak gol. Nah, kemudian ada beberapa umpan-umpan panjang juga dan beberapa umpan cantik dari Welber Jardim itu tidak mampu dikonversikan jadi gol. Nah, catatan-catatan inilah yang harus dievaluasi oleh Indra Syafri supaya pertandingan berikutnya ini, nanti pertandingan berikutnya hari Kamis ya, hari Minggu teman-teman. Hari Minggu itu kita akan lawan Syria. Semoga bisa permainannya bisa lebih bagus lagi. Ini bukan soal hasilnya teman-teman. Kalah dan menang itu saya pikir ya bukan ukuran ya teman-teman. Tapi permainannya yang harus dikembangkan di sini. Bagaimana chemistry pemain, bagaimana kerjasama antar pemain di antar lini itu harus bagus supaya di Piala Asia nanti timnas Indonesia bisa berbicara banyak. Kalau misalkan di uji coba seperti ini mereka tidak menunjukkan kualitas mereka, ya sorry itu mereka pasti akan gagal di Piala Asia itu. Timnas U20 kalah 0-1 dari Yordania. Ya, timnas kalah di turnamen Mandiri Challenge Cup. Turnamen untuk persiapan Piala Asia yang disponsori oleh Bank Mandiri dan dilaksanakan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Ya, sepanjang pertandingan Indonesia itu mendominasi ya. Tetapi walaupun timnas mendominasi itu tidak bisa dijadikan tolak ukur kalau Indonesia unggul atas Yordania. Yang pertama, itu Indonesia main di kandang sendiri di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Yang kedua, Indonesia itu diuntungkan karena sejak menit ke-17 Yordania itu main dengan 10 orang setelah satu pemain terkena kartu merah. Ya, kipernya. Bahkan Yordania sebelum bermain dengan 10 orang sudah berhasil mencetak gol dulu di menit ke-4. Artinya Indonesia punya banyak PR. Penyelesaian akhir, membuka ruang, bahkan kesalahan passing harus betul-betul dikurangi. Iya, setuju. Di grup itu ada Iran dan juga Uzbekistan. Sementara Yordania ini levelnya di bawah dari Iran dan Uzbekistan. PR berat ada di tangan Indra Syafri sebagai pelatih kepala. Mudah-mudahan di pertandingan berikutnya Indonesia tampil lebih baik. Jangan lupa saksikan di hari Senin Indonesia melawan Syria. Nah, ini yang sering kali juga ya kelemahan, seperti kelemahan. Ini kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan sama pemain-pemain Indonesia, di mana mereka sering sekali itu salah passing. Ya, itu harusnya bisa dievaluasi lah supaya kedepannya jangan salah-salah passing lagi. Karena ini kita tahu lah kualitasnya Uzbekistan, Iran pasti di atasnya kita. Jadi semoga
Ini bisa jadi evaluasinya Coach Indra dan ya bisa dikembangkan lah di pertandingan-pertandingan berikutnya. Indonesia U20 asuhan Coach Idola Q, yaitu adalah Coach Sapri, harus menerima kekalahan di laga perdana mini turnamen yang dilakukan untuk persiapan Piala Asia U20 melawan Jordania yang bermain dengan 10 pemain, boy. Mari kita bahas. Coach Sapri turun dengan line up 3-4-3, di mana pengaplikasian game plan-nya itu nggak beda ya sama waktu kualifikasi Piala Asia U20 kemarin yang lawan Timor Leste, Yaman, sama apa satu lagi Maladewa ya kalau nggak salah ya. Di mana di awal ya 3 back pertama adalah Kadek, Iqbal dan juga si Sultan Zaki, dan untuk Welber dan juga Donitri mengisi posisi wingback, dan di tengah ya El Mangkir ya Tony Firmansyah ditemani sama Fandi, ini gua nggak tahu Fandi main mana, dan untuk di depan ada nama Jehan, Afrizal dan juga Ragil. Secara garis besar ya permainannya sangat gimana gitu ya. Gue jujur ya, gue kalau disuruh melatih juga gue akan bisa. Cuma ini kalau dari kacamata seorang penonton nih, dibandingin dengan kualifikasi Piala Asia U20 kemarin, gak ada perubahan sama sekali, boy, menurut gue ya. Praktis pemain-pemain yang bisa dikatakan main bagus itu cuma Doni, Kadek sama Welber ya. Ya emang gak ada seorang Jens Raven tuh menurut gue sangat berasa sekali di tim U20 ini, dimana Do ini sering sekali menjadi seorang pembeda nih menurut gue. Ya tapi balik lagi, boy, ini adalah turnamen uji coba ya untuk persiapan laga yang lebih penting, yaitu adalah Piala Asia U20, dimana tadi sore gue udah bahas lawan kita di grup itu bukan kaleng-kaleng ya. Ada Uzbek, ada Iran, sama Yaman. Semoga nanti ada perubahan dan perkembangan di laga selanjutnya tanggal berapa ya, hari Senin lah pokoknya. Karena kalau boleh jujur, dengan main kayak gini kayaknya masuk Piala Dunia U20 tuh cuma harapan semua aja, boy, menurut gua. Semoga berkembang ya tim U20 ya, kita akan selalu dukung, terutama untuk Coach Sapri Idola Q ya, semangat ya. Kasih. Selain salah passing, kita kurangnya di penyelesaian akhir. Jens Raven tidak main karena kurang bugar sepertinya. Jadi tidak masuk juga dari awal sampai akhir. Nah, terakhir ke tadi itu hanya pakai ya bagian biasa saja, tidak pakai jersey timnas. Ya kita tahulah dia lagi tidak bugar, tidak sehat juga. Nah, semoga di pertandingan berikutnya bisa dikembangkan lagi dan permainan Indonesia semakin bagus. Ya kita nonton tidak emosi-emosi lah. Aduh, ini beneran gak ada si Jens Raven, gak bisa masukin. Aneh coy, ini tuh tim yang udah TC-nya itu berbulan-bulan main di kandang lawan 10 pemain, bukannya masukin malah hampir kemasukan lagi. Asu. Ya kadang-kadang kita emosi juga, tapi ya itulah. Ini kan bukan pertandingan resmi, maksudnya ya, hasil akhirnya itu bukan segala-galanya, tapi bagaimana mereka, permainannya mereka itu yang dilihat ya, chemistry antar pemain, kerjasama mereka, bagaimana mereka passing, kemudian bagaimana penyelesaian akhirnya ya kan. Nah, itu yang kita lihat di situ. Tapi ya kalau untuk pertandingan pertama ini, saya pikirnya masih banyak kekurangan lah. Ya mungkin di pertandingan pertama ya masih banyak kekurangan. Timnas U20, Coach Indra Sapri. Gak apa-apa, lagi manasin mesin guys. Ini tuh lagi manasin mesin. Timnas Indonesia U20 kalah 0-1, tipis aja sama Jordan ya pada Under 20 Challenge Series ya. Jordania bermain dengan 10 pemain di pertengahan babak pertama dan timnas Indonesia bahkan mendapatkan penalti, guys. Sayang banget Welber Jardim gagal mengeksekusi penalti tersebut. Tapi terlepas dari itu, Welber bermain dengan sangat bagus, jujur. Gue mengakui kalau Welber Jardim bermain dengan sangat baik meskipun penaltinya gagal. Ya, bisa dibilang Welber adalah salah satu pemain yang terbaik lah di laga tadi. Welber banyak banget key passes, banyak banget ya progressive football. Ya, padahal yang lain banyak banget mainnya negatif football, malah banyakan back pass. Ini adalah starting line up timnas kita, ya kan? Sayang banget di pertandingan ini tidak ada nama Jens Raven. Gua nggak tahu, katanya cedera ya. Yang bener coba komentar guys. Tapi ini dia Coach Indra Sapri guys. Kita nggak tahu, hokinya tinggi banget, prestasinya banyak, trofinya banyak, ya kan? Mungkin itulah salah satu alasan kenapa Coach Indra Sapri sampai detik ini masih dong terus melatih di timnas Indonesia kelompok usia. Ingat, ini baru manasin mesin guys. Berikutnya akan lawan Syria yang habis membantai India dengan skor 6-1 terus lawan India. Habis itu
berangkat ke Piala Asia. Semoga tidak memalukan ya guys ya. Yuk kita komen. Ya, semoga lawan Syria, lawan India kita bisa menang. Nah, mungkin pertandingan pertama jadi pemain masih kebanyakan salah passing. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini tidak penting masalah hasilnya, tapi ini persiapan untuk mereka di Piala Asia U20 nanti. Karena bagaimanapun juga mereka sudah ya TC sudah lama juga, training center sudah lama, kemudian ya nanti di Piala Asia juga lawannya cukup berat. Jadi semoga mereka bisa berbicara banyak di sana. Ya kita doakan yang terbaik lah untuk mereka. Semoga mereka bisa tampil ya maksimal lah di Piala Asia. Timnas U20 kalah sama Jordan 0-1 di kandang Indonesia. Nggak apa-apa lah ya, ini kan cuma uji coba. Semoga nanti match berikutnya bisa menang. Nanti masih melawan Syria dan India. Ya nggak apa-apa lah ya, buat trial, buat latihan. Pemain-pemain yang nggak pernah dimainin bisa dimainkan. Tapi kita berharap ya jangan kalah terus lah ya. Minimal nanti berikutnya bisa menang gitu ya. Tolong dengarkan Pak Indra Safri. Setuju nggak? Besok harus menang. Oke. Ya, harapannya harus menang. Harapannya harus menang. Tapi kalau kalah tidak apa-apa. Nanti pasti pertandingan berikutnya bisa menang lagi. Itu harapannya kita, teman-teman. Oke, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen soal pertandingan antara timnas Indonesia. Ya, di pertandingan malam ini Indonesia harus mengakui kalah dari Yordania dengan skor 1-0. Di mana Indonesia sebenarnya bermain cukup bagus. Bagus secara permainan overall bagus karena kita lebih banyak menyerang, cuma ya ada beberapa ya kesalahan lah, miss antara pemain yang pertandingan berikutnya saya pikir jangan terulangi lagi karena ini kesalahan-kesalahan dasar sebenarnya. Seperti salah passing, kemudian ya terasa sekali kita tidak punya ya striker nomor 9 dan karena Jens Reven lagi cedera, jadi kita tidak punya ujung tombak yang cukup mumpuni di depan. Nah, itu salah satu penyebabnya, di mana ada beberapa peluang-peluang emas kita tapi tidak bisa dimanfaatkan jadi gol. Dan ada satu peluang emas di mana kita harusnya bisa cetak gol dari titik penalti, tapi sayang sekali tidak bisa cetak gol Oliver Jardim. Ya sudahlah, tidak masalah. Karena seperti yang ya kita bilang, itu bukan hasil yang dilihat, tapi bagaimana mereka bermain bagus di pertandingan-pertandingan uji coba seperti ini, ya benar-benar harus bisa dimanfaatkan, tunjukkan bahwa ya, mereka itu layak bersaing di Piala Asia U20 karena ya lawannya itu berat semua gitu. Karena yang ada di uji coba turnamen uji coba seperti ini, ya itu belum tentu ya mereka se-fight-fightnya mereka di sini gitu kan. Nah, pasti mereka akan fight habis-habisan di Piala Asia nanti, Piala Asia U20. Nah, dari sinilah sebenarnya mereka harus ya manfaatkan betul kesempatan. Dan ya kita lihat Coach Indra memainkan beberapa pemain yang sebelumnya kita kurang kenal juga. Ya ini kan pemain-pemain yang dibawa dari Piala AFF ya, semenjak mereka juara AFF kemarin. Ya pemain-pemain ini kan ya mereka ya, chemistry mereka sebenarnya sudah dapat ini. Cuma entahlah, mungkin setelah itu mereka kembali ke klub masing-masing dan ya sebenarnya mereka sudah pemusatan latihan cukup lama ini, tapi ya entahlah, mungkin pertandingan pertama jadi ya masih ada salah passing, kemudian finishingnya juga kurang bagus, kemudian ya, ketika bola ada di tengah ya jarang sekali ada yang membuka peluang, membuka ruang, akhirnya bola harus kembali ke belakang lagi dan beberapa kali salah-salah passing. Sebenarnya Yordania tidak terlalu bermain bagus juga sih, cuma mereka bertahan total ketika mereka bermain dengan 10 orang ya, di mana-mana seperti itu ya, kecuali ada opsi untuk menyerang ya baru mereka counter attack kan begitu. Nah mereka bertahan total 10 orang, sekali mereka coba untuk counter attack tapi ya gagal juga karena saya pikir di belakang ini ada Kadek Arel, kemudian ada Iqbal Dwi Jangge juga yang bagus sekali. Nah ini ya layaklah mereka nanti dipromosi ke senior ke depannya teman-teman. Karena kita akan lihat progresnya mereka di Piala Asia U20 nanti. Nah itulah teman-teman ya. Kita doakan saja mereka bisa berbicara banyak di Piala Asia U20 nanti. Ya karena pemain-pemain ini ya bisa jadi mereka yang akan diproyeksikan untuk bermain di U23, bisa juga ke senior ya, contohnya seperti Jens Raven, Kadek Arel, kemudian Doni Tripamungkas. Nah pemain-pemain ini pemain kunci di U20 ini teman-teman. Nah bisa saja mereka diproyeksikan ke level-level yang lebih tinggi seperti U23 dan senior. Nah kalau mereka manfaatkan ini dengan sebaik-baik mungkin, ya bisa saja mereka diproyeksikan dan bisa bermain di senior nantinya atau 23. Tapi sudahlah teman-teman, kalah dan menang di turnamen-turnamen seperti ini tidak penting lah. Karena yang penting itu ya permainan mereka, di situ yang harus kita nilai sebenarnya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.